warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ehwani billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Sehingga di antara nikmat-nikmat tersebut, pada kesempatan sore atau malam hari ini kita dimudahkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal akidah yang dituntunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang murni, akidah yang tidak tercampur dengan kesyirikan, akidah yang tidak tercampur dengan khurafat, akidah yang tidak tercampur dengan kebid'ahan, yang kesemuanya itu adalah merupakan racun-racun yang membinasakan, yang kita harus waspada. Kita harus betul-betul memperhatikan akidah kita. Oleh karena itu, dalam pembahasan bab ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah atau at-taifah al-mansurah, mereka itu menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan utama, sebagai dasar di dalam mereka beragama. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan satu-satunya sumber di dalam pengambilan akidah seorang muslim. Maka kalau seorang muslim di dalam mengambil akidah mereka, akidah atau keyakinan, dikatakan akidah karena al-aq bil quwwah, yaitu ikatan yang sangat kuat, ya, yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan kepercayaan yang ia yakini.
Oleh karena itu akidah itu ada akidah yang sahih, akidah yang batil. Jadi akidah itu ada yang sahihah dan ada akidah yang batil. Akidah yang sahih adalah akidah yang marja'nya, rujukannya, sumber pengambilannya adalah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya ala fahmi salafus soleh, ala fahmi al-qurun al-mufaddalah, atas pemahaman salafus soleh, yaitu 3 generasi yang utama sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qurni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada kurunku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang sesudah mereka, yaitu para tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian sesudah mereka, yaitu atba'ut tabi'in, yaitu muridnya para tabi'in. Ini adalah 3 kurun yang utama, yang keutamaannya langsung dinas oleh sunnah Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana tadi kita sampaikan. Ada juga akidah yang batil, keyakinan yang batil, yaitu keyakinan yang dibangun, keyakinan yang diambil bukan dari Al-Quranul Karim, bukan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keyakinan yang diambil didasarkan kepada kurofat-kurobat, didasarkan kepada mimpi-mimpi, didasarkan kepada dongeng-dongeng, didasarkan kepada ilmu kalam dan sebagainya yang menyelisih daripada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ihwah dari sini kita sudah tentu bisa menimbang, bisa mengukur sebuah keyakinan bisa dikatakan merupakan keyakinan yang benar apabila keyakinan tersebut dibangun di atas dasar Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi kalau akidahnya didasarkan kepada mimpi-mimpi, kepada kurofat-kurofat, walaupun mereka mengklaim sebagai ahlu sunnah misalnya, atau sebagai ahlu sunnah wal jamaah, atau sebagai pewaris Nabi misalnya, atau sebagai pecinta Nabi, dan seterusnya dari klaim-klaim yang ada, tetapi ketika mereka membangun akidahnya, membangun keyakinannya bukan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, maka itu adalah hanya sekedar klaim kosong belaka, jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Karena banyak mereka yang membangun keyakinannya berdasarkan mimpi-mimpi. Syekh saya mimpi, syekh saya mimpi ketemu Rasul misalnya, kemudian diajari oleh Rasul tentang keyakinan ini, tentang zikir ini, tentang wirid ini dan sebagainya. Ada yang banyak yang seperti itu. Atau bahkan mereka mengatakan bahwa syekh kami, guru kami, mursid kami langsung ketemu kepada Rasulullah, kemudian diajari dengan ajaran-ajaran tertentu yang tidak diajarkan kepada selainnya. Ini adalah klaim dusta, klaim bohong belaka. Kenapa dikatakan dusta? Kenapa dikatakan bohong? Dan yang mengatakan seperti itu adalah pembohong. Kenapa?
mereka mengklaim ketemu Rasulullah secara langsung atau mimpi kemudian diajari wirid tertentu dan sebagainya. Ini mereka secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah. Belum disampaikan semua risalah ini. Masih ada yang tertinggal, masih ada yang perlu disampaikan. Dan menurut klaim mereka disampaikan kepada syekh-syekh mereka, kepada guru-guru mereka. Ini adalah kedustaan. Ya, apalagi seperti yang baru saja kita saksikan, ramaikan ya, di bulan Rabiul Awal ini. Ya, ada sebuah peringatan Maulid yang tanggal 12 Rabiul Awal, itu ulama sepakat bahwa tanggal tersebut itu merupakan tanggal kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tanggal kelahirannya masih diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 6, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12 dan seterusnya. Mereka ikhtilaf, berbeda tentang tanggal kelahiran. Sementara mereka para ulama sepakat bahwa kematian Rasulullah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika mereka itu memperingati, yang benar memperingati kelahiran atau memperingati kematian ya. Kalau pas tanggal 12 ya kematiannya, bergembira ya, dengan keadaan yang ada. Tapi yang menjadi permasalahan selebihnya dari itu adalah mereka meyakini bahwa ketika mereka melaksanakan perayaan itu, mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW datang ke majelis tersebut, sehingga mereka berdiri. Kenapa mereka berdiri? Karena Rasulullah datang di majelis kita. Inilah yang dimaksud membangun akidah, membangun keyakinan tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan tidak berdasarkan kepada hadis. Hanya berdasarkan kepada kurofat, keyakinan kurofat bahwasanya Rasulullah hadir di majelis tersebut. Ya. Kalau begitu, dalam sehari dilaksanakan peringatan atau perayaan di berbagai negara, kemudian masing-masing mengklaim Rasulullah datang ke perayaan mereka, yang benar kemana ini? Ke Afrika, ke Asia, atau kemana? Ini Afrika belum ke negara mana ya? Ini sungguh aneh membangun keyakinan akidah seperti ini. Ya. Rasulullah SAW ketika masih hidup saja mesti berada di satu tempat dan tidak berada di tempat yang lain. Ya. Berada di satu tempat dan tidak berada di tempat lain. Lah ini sudah meninggal, keluar dari kubur, kemudian datang ke tempat-tempat perayaan tersebut. Ya. Karena ada juga kisah mereka ketika mereka mau datang mengunjungi kuburan ya, makam Rasulullah SAW, baru-baru saja tiba-tiba di pintu gerbang kota Madinah dicegat oleh putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dicegat. Kamu mau kemana? Saya mau berkunjung ke makam Rasulullah. Kemudian diberitahu, ini Rasulullah sedang tidak berada di makam, lagi berkunjung di Habib Fulan di Yaman. Seperti itu. Itu membangun keyakinan seperti itu banyak sekali. Dan laris manis. Karena orang itu kalau sudah berkaitan dengan seperti itu orang cepat kesengsem. Ngerti kesengsem?
tertarik. Wah, terus membayangkan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya menjadi sebuah keyakinan mereka. Dibangun keyakinan yang seperti itu. Ya. Rasulullah datang ke tempat ini, datang ke tempat itu. Ya. Nggak ada dalam riwayat orang yang berhak mestinya secara nalar yang sehat, ya, orang yang berhak untuk ditemui oleh Rasulullah tentunya adalah orang-orang yang paling dikasihinya. Misalnya kalau dari istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau, ada Abu Bakar, orang yang paling dicintai dari golongan laki-laki. Kemudian Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian dari istri-istri beliau. Namun tidak ada riwayat dari sunnah yang sahih yang menjelaskan sepeninggal Rasulullah, maka suatu saat Rasulullah bangun dari kuburnya, dari makamnya, menemui putrinya misalnya, atau menemui Abu Bakar misalnya, atau Umar dan sebagainya. Enggak ada riwayat seperti itu. Padahal mereka adalah orang yang dicintai, dan ketika pada zaman mereka, pada masa mereka, ada permasalahan-permasalahan yang berselisih antara satu sahabat dengan yang lainnya. Misalnya perbedaan pendapat antara Abu Bakar dengan Umar berkaitan dengan orang-orang yang murtad, yang tidak lagi mau membayar zakat, maka Abu Bakar bersikeras untuk memerangi mereka. Mestinya kalau mereka mempunyai keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang yang ada sekarang ini, mereka datang ke kuburan Rasulullah lah, mengadu kepada Rasulullah nanti biar diberi jalan keluar. Bagaimana caranya menghadapi ini, karena ini permasalahan yang pelik, ada perbedaan di antara mereka. Ya. Bahkan ketika perang Siffin atau perang Jamal yang ketika itu melibatkan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, enggak ada. Mereka itu mendatangi makam Rasulullah kemudian menyampaikan permasalahannya. Atau dalam perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena pada waktu perang Siffin ini luar biasa. Ya. Dua sahabat terjadi perbedaan ijtihad. Akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka. Ya. Mereka masing-masing berijtihad. Kalau di masa Rasulullah tidak ada ijtihad. Ya. Di masa Rasulullah tidak ada bid'ah. Karena kalau ada kesalahan maka langsung turun wahyu atau disampaikan oleh Rasulullah. Maka ngawur saja orang yang mengatakan bahwasanya Bilal sholat ketika didengar sendalnya di surga, kemudian Rasulullah menanyakan kepada Bilal apa yang menyebabkan itu, kemudian Bilal menjawab bahwa saya tidak wudu kecuali sesudah itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Lah ini bid'ah yang dilakukan oleh Bilal. Oh, bid'ah kok di zaman Rasulullah? Ya enggak ada. Enggak ada. Di zaman Rasulullah itu enggak ada. Termasuk ijtihad tidak ada. Ya. Yang adanya adalah takrir. Ya. Walaupun ketika itu memang pernah ada 2 sahabat atau 2 kelompok sahabat yang berijtihad, namun hukum akhirnya disampaikan kepada Rasulullah tentang 2 kelompok yang menuju salah satu perkampungan orang Yahudi tentang kapan melaksanakan sholat Ashar. Ada yang di jalan, ada yang sesudah sampai di perkampungan orang Yahudi.
Namun kesemuanya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi walaupun mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak mengadukan atau tidak didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalil jelas yang menunjukkan perkara ini adalah ketika nanti di Al-Haud, yaitu telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara mereka ada orang-orang yang mau mendatangi Al-Haud, kemudian ditolak, tidak diterima. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Rob, ummati, wahai Rob, ya Allah, dia adalah umatku, Tapi apa yang terjadi? Allah sampaikan, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah meninggalmu. Jadi Rasulullah tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah sepeninggal mereka. Dari sini merupakan hujah yang kuat berdasarkan sunnah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah beliau wafat itu tidak mengetahui terhadap apa yang terjadi pada umat beliau tentang bid'ah yang dikerjakan. Hal ini didasarkan ketika Rasulullah mengatakan, ya Rob, ummati, wahai Rob, wahai Allah, ya Allah, dia adalah umatku. Rasulullah sangat menginginkan agar mereka bisa minum dari air telaga Haud, telaga yang dimiliki oleh Rasulullah nanti pada yaumil qiyamah. Ya. Namun mereka tertolak, tidak bisa minum karena telah melakukan perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh orang sekarang yang banyak kuropat ketika ada digambarkan itu. Ketika sedang berdiri berceramah, tiba-tiba dia terdiam, seolah-olah menunduk. Kemudian dia menyampaikan bahwa Rasulullah menghadiri majelis mereka. Rasulullah menghadiri majelis mereka, luar biasa. Rasulullah sampai menghadiri majelis mereka. Mestinya kan kebalik kalau logis ya. Kalau logis artinya antara hidup dengan hidup, masih hidup dengan masih hidup. Mereka yang mestinya menghadiri majelis Rasulullah. Nah ini enggak. Seolah-olah tercenung membayangkan, memikirkan sesuatu. Mungkin sudah ada yang lihat itu videonya itu, ya. Habib Umar itu. Ya. Kemudian Rasulullah datang di majelis kita. Kemudian yang lain mengatakan hadir di majelis memberikan pengajaran tentang sholawat, ya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan kebohongan. Akidah yang dibangun tidak didasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sementara ajaran Islam ini sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Allah menyatakan juga sudah sempurna. Rasulullah juga telah menyampaikan kepada para sahabat bahwa risalah ini sudah sempurna, enggak perlu tambahan. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, karena hal-hal yang menarik seperti itu pengikutnya banyak. Ya, pengikutnya banyak. Pengajiannya dihadiri oleh mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan mungkin. Yang hadir, yang percaya dengan omong kosong seperti itu. Yang percaya dengan kedustaan seperti itu. Ya, bertemu dengan Rasulullah. Ya. Rasulullah bangkit dari kuburnya. Sebelumnya kubur Rasulullah berguncang. Kemudian Rasulullah keluar dari kuburnya.
kemudian mencium lututnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang dari jauh, Habib lain mengatakan datang dari jauh, kemudian datang dengan membawa kerinduan, kemudian datang ke kubur Rasulullah, kemudian menyampaikan, membacakan bait-bait cinta kepada Rasulullah. Tiba-tiba dari kuburan Rasulullah keluar tangan putih yang bercahaya menyalami mereka. Kurupat apa lagi seperti ini? Kuburan Rasulullah itu yang jaga banyak. Temboknya ya, yang sudah diberi yang sudah ke sana kita bisa menyaksikan. Ya. Kalau keluar Rasulullah kemudian keluar tangannya, wah, sak Masjid Nabawi geger. Ya. Wah, itu Rasulullah tangannya keluar putih bercahaya. Itu Rasulullah keluar mencium lututnya siapa? Yang dari Kalimantan itu. Yang dari Kalimantan. Ya, mengatakan seperti itu. Sekumpul ya. Ya, haji sekumpul. Yang kalau haul, hari kematiannya itu konon katanya dihadiri oleh 2 juta lebih manusia. Ya, tentu pengagumnya. Jadi ini perlu kami sampaikan, orang yang mengagumi seperti itu banyak sekali. Nek cerita-cerita blog ngono kuwi wis orang semrintil. Apalagi nanti diberi kemampuan apalah, orang semakin gila ya, di dalam mengikutinya, semakin taklid buta di dalam mengikutinya. Nah, ini. Sementara Ahlus Sunnah mereka adalah orang yang meyakini sumber pengambilan akidah, keyakinan itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin wala mukminah dan juga wanita mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ini sikap yang mesti diambil oleh seorang mukmin. Tidak pantas apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian dia mengambil dari selainnya. Ya. Dia ada pilihan lain dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas mereka melakukan seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Maka hendaklah seseorang itu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, tidak boleh menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala nyatakan bahwasanya orang yang enggan
dan menolak untuk mengikuti Rasul tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang akan celaka, ya, orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam ayat lain Allah taala menyebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila telah datang ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, ya, maka kewajiban kita adalah hendaklah menerima, kemudian berserah diri. Walaupun banyak yang belum kita mampu kerjakan. Banyak perintah yang belum kita mampu kerjakan. Banyak larangan yang belum mampu kita tinggalkan. Banyak atau sedikit? Banyak. Masih banyak dari perkara yang diperintahkan yang kita langgar. Dari perkara yang dilarang masih kita kerjakan. Namun jangan sampai hal yang seperti itu kemudian kita sertai dengan keyakinan bolehnya melaksanakan tersebut. Artinya jangan kita ikuti dengan keyakinan boleh kita melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, boleh kita untuk mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh seperti itu. Ya kita ngelenggono, kita belum mampu melaksanakan. Maka yang kita perbuat adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, masih banyak perkara yang Kau perintahkan, yang Rasulullah sunnahkan, saya belum mampu melaksanakan. Tapi tidak dalam rangka menentangnya, ya. Tetapi karena memang kelemahan kita disertai dengan pengakuan yang ada dalam diri kita, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Contohnya misalnya perkara yang banyak di tengah-tengah umat, yaitu misalnya warisan, hukum waris tentang laki-laki dan perempuan 2:1. Kita harus yakin itulah yang benar, yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka jangan sampai seorang wanita kemudian mencak-mencak, kemudian menolak. Apalagi sampai mengatakan Allah tidak adil. Mengapa harus 2:1? Padahal kita ini sama-sama anaknya bapak dan ibu misalnya. Kita sama-sama anak. Mengapa harus dibedakan? Enggak boleh sampai menentang seperti itu. Ya. Atau misalnya tentang poligami misalnya, ya. Atau ta'adud. Bolehnya laki-laki menikahi lebih dari satu wanita. Nah, yang wanita enggak boleh protes. Kalau laki-laki boleh 2 atau 3 atau 4, mengapa perempuan enggak boleh? Toh sama-sama kuat. Karena yang wanita binaraga,
sama-sama kuat misalnya. Nah, kemudian ditentang. Ini tidak boleh. Kalau belum mampu melaksanakan, ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian menentang dan menolak syariat tersebut. Maka kalau Allah dan Rasul-Nya sudah tetapkan tentang suatu perkara, ya, tidak boleh seseorang itu merasa keberatan. Dan ini juga dikatakan dalam ayat 65 surah An-Nisa tadi, maka demi Rabb-Mu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi yang dibutuhkan apa? Kelonggaran hati, pasrah, karena Islam itu adalah menyerahkan diri. Aslim taslam, Islamlah kalian dan berserahlah kalian, berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri itu Islam. Kalau menolak ya bukan Islam. Ya, bukan Islam, karena Islam itu menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Demikian juga ketika seseorang itu berselisih, berbeda pendapat, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini merupakan marja, tempat kembali orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Terlebih-lebih di dalam masalah akidah, di dalam masalah keyakinan. Tidak dikembalikan kepada gugon Tuhan, cerita-cerita kuropa dan sebagainya, yang itu masih banyak diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Didatangi Rasulullah datang dalam mimpi saya. Bagaimana yang datang kepadamu? Bagaimana wujudnya? Rasulullah datang dalam keadaan jenggotnya putih, kemudian pakai sorban dan rambutnya putih. Nah, itu jelas bohong. Itu jelas bohong, karena Rasulullah itu ubannya sekitar 20 saja. Ya, sekitar 20 uban Rasulullah. Tidak, janggutnya tidak putih, tidak rambutnya tidak putih. Kalau ada yang datang seperti itu, ya setan ngaku sebagai Rasulullah. Kalau setan tidak bisa, setan ngaku Rasulullah itu bisa dia. Tapi kalau menyerupai Rasulullah tidak bisa. Man ro'ani bil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Tapi tunggu dulu, jangan semua yang ngaku datang dalam mimpimu, ngaku sebagai Rasulullah, kamu yakini sebagai Rasulullah. Perlu dilihat dulu, dicek dulu, siapa yang datang kepadamu. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Ya, dilihat nanti, disesuaikan dengan Sama'il Muhammadiyah yang oleh Imam Tirmidzi dikumpulkan dalam sebuah kitab Sama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang ciri-ciri beliau Rasulullah SAW.
Termasuk rambutnya tadi, ubannya tidak putih, tidak Bahkan saya pernah dengar kisahnya Ustadz Piranda berkaitan yang dikisahkan oleh temannya. Ada temannya mimpi ketemu dengan Rasulullah. Lah bagaimana mimpimu? Rasulullah memakai sarung. Memakai sarung. Dan tidak hanya itu, Rasulullah membawa Wah, ini promosi rokok ya Rasulullah. Nah, ini kebohongan. Ya, setan ngaku sebagai Rasulullah bisa. Ya, kalau menyerupai tidak bisa. Maka dikembalikan kepada dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi yang percaya ya banyak seperti itu. Oleh karena itulah perlu belajar akidah dari Al-Quran dan Sunnah, akidah yang sahihah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang mendatang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.